Pelantikan pejabat struktural pengawas di lingkungan BPSDM dan PPSDM Regional Kementerian Dalam Negeri, Jumat 27 September 2024 dimulai. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri oleh Kepala Bagian Umum. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 800.3.3/1424 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pengawas di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri, dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pengawas di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional. Ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebelumnya, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 terhitung sejak pelantikan dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya. Salinan dan seterusnya, petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2024 atas nama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ditandatangani Dr. Sugeng Haryono MPD. Lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 800.1.3.3 1424
tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pengawas di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional. Pengangkatan pertama, Irda Esos, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kedua, Bambang Tripujiono, SPMSI, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, Arif Lufi Aminullah, SIP, Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang keempat, Tarsisius Agus Sukaryono, SIP MSI, Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Sarpras pada bagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta. Kelima, Agus Susmoyono, SE, Kepala Subbagian Administrasi dan Kepegawaian pada bagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta. Yang keenam, Nines Oktaviani Permatasari, SE MSI, Kepala Subbag Keuangan pada bagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta. Ketujuh, Andi Irmawati, STMM, Kepala Subbagian Administrasi dan Kepegawaian pada bagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang ke-8, Evi Rahayu Putri Sulung, SSTP, Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Sarana dan Prasarana pada bagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Atas nama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditandatangani Dr. Sugeng Haryono, MPD. Selesai. Pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri. Rohaniwan, silakan mengambil tempat. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah? Untuk yang beragama Islam, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Untuk yang beragama Katolik, demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-luruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Perwakilan Bapak Arif Lutfi Aminullah, SIP, dan Bapak Tarsisius Sukaryono Agus Raharjo, SIP MSI. Silakan mengambil tempat. Para saksi. Saksi 1, PLT Sekretaris BPSDM Kemendagri. Saksi 2, Kepala PPSDM Regional Makassar. Kepala BPSDM Kemendagri. Silakan mengambil tempat.
Penandatanganan selesai. Silakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan kepada 2 orang perwakilan. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya. Pada hari ini, Jumat, tanggal 27 bulan September tahun 2024, saya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 800.1.3.3 tahun 2024 tanggal 27 September 2024 dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pembacaan doa oleh rohaniwan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'azzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, berkat kasih sayang-Mu, upacara pengambilan sumpah dan pelantikan pada hari ini dapat berjalan dengan khusyuk, hikmat dan lancar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penuntun, tuntunlah kami dalam semua urusan, dan berikanlah kemudahan kepada kami dalam melaksanakan amanah yang Engkau percayakan. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami dapat melihat yang benar itu benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkan yang salah itu salah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Kami yakin, ya Allah, keberkahan itu ada dalam kebenaran dan keadilan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi rizki, cukupkan kami dengan rizki-Mu yang halal. Berilah kami rasa qanaah menerima karunia yang Engkau berikan. Jauhkan kami dari yang syubhat dan yang terlarang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, sekiranya kami khilaf dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, ampunan-Mu yang kami harapkan. Sejahterakanlah kehidupan kami di dunia dan akhirat. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, pelaksana tugas Sekretaris BPSDM, Kepala BPSDM Regional Makassar, Bapak Ibu para Widya Iswara, para administrator, saksi, terima kasih kehadirannya Bapak dari Kementerian Kanwil Agama, dari perwakilan Islam dan Katolik, terima kasih kehadirannya. Kemudian para peserta pelantikan, ada yang bergeser dan ada yang promosi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama dapat mengawali kegiatan dan melaksanakan pelantikan ini dengan baik. Ini adalah hal yang
lumrah di dalam suatu organisasi bahwa untuk penyegaran, untuk meningkatkan kinerja organisasi, maka diperlukan adanya penataan personil, apakah itu melalui rotasi ataukah melalui promosi. Harapan kami tentu tiap jabatan mengandung tanggung jawab, mengandung tugas. Di dalamnya juga melekat wewenang, hak, dan kewajiban. Tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan sumpah janji tadi. Dan tolong langsung bisa menyesuaikan dengan tempat kerja yang baru. Sekarang hari Jumat ya, nanti hari Senin tanggal 30 September ya. 30 September silakan sudah langsung hari pertama langsung bekerja. Kalau yang di sini ya langsung hari ini juga. Tapi kalau yang di Makassar dan di BPSDM mungkin hari Senin. Silakan langsung menyesuaikan, silakan langsung memberikan kontribusi yang optimal untuk kinerja organisasi di mana saudara-saudara ditempatkan. Dan terakhir izin kami mengingatkan bahwa kita bekerja di BPSDM dan di BPSDM Kementerian Dalam Negeri meminjam istilah yang seringkali disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa menjadi tempat untuk belajar. Kita harus bisa memberikan contoh. Karena kita tidak sekedar mendidik, melatih, mengembangkan kompetensi, tapi kita sendiri juga yang mencontohkan. Tidak sekedar pada aspek kompetensi, tetapi juga aspek perilaku. Yang kedua, Bapak Menteri Dalam Negeri juga seringkali menggunakan kata-kata tidak ditoleransi kesalahan. Ini ketika beliau menyampaikan 2 kali, saya catat pada saat membuka PKN 2 tahun lalu, dan pada saat saya mendampingi beliau di Sulawesi Tengah. Beliau menyampaikan begitu dan secara khusus ditujukan kepada saya yang mendampingi. Ini mengandung maksud bahwa kita harus bekerja dengan penuh perencanaan, kita kelola dengan baik, dan kemudian seandainya ada peluang, ada kemungkinan terjadinya suatu masalah di tengah-tengah, kita mitigasi sejak awal, kita antisipasi. Oleh karena itu, kita sekali lagi harus bekerja dengan penuh dedikasi, dengan penuh perencanaan yang baik, kita kendalikan dengan sangat baik, dan ini sekali lagi tidak hanya berlaku untuk BPSDM yang di Jakarta, tapi juga untuk semua BPSDM. Apakah itu yang ada di Makassar, yang ada di sini, di Yogyakarta, di Bandung, ya, kemudian di Bukit Tinggi, termasuk tentu saja yang ada di Balai Pengembangan Kompetensi yang di Bogor. Syukur alhamdulillah, ini sekedar sebagai informasi, sudah terbit persetujuan Menpan ya, untuk kita akan membentuk 2 balai. 1 balai untuk pengembangan kompetensi, nanti nomenklatur lengkapnya sudah ada di situ. Jadi semua jabatan fungsional insya Allah nanti kita sudah punya 7 jabatan fungsional. 2 jabatan fungsional saat ini existing, itu tertangani di Bogor untuk Damkar dan Pol PP. Tentu saja tambah 1 lagi analis kebakaran. Kemudian nanti untuk 4 jabatan fungsional lainnya, yaitu PPUPD, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, kemudian operator SIA, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, administrator database kependudukan, dan peranata perizinan, maka akan kita tempatkan di 2 tempat, 1 di Bandung, di Sukajadi, ex-BPSDM, kemudian yang 1 lagi insya Allah di Malang, itu dulu APDN Malang, ya, KDC, yang sekarang masih dipinjam pakai oleh Pemda Provinsi Jawa Timur, nanti kita berbagi pakai dengan mereka, karena tempatnya sangat luas. Itu sekedar informasi, dan sambil menunggu penataan, nanti tolong Pak Sekretaris, segera pastikan mudah-mudahan tahun ini sudah bisa operasional, dan nanti segera kita lakukan penataan personil, pengisian personil, termasuk kita pastikan bahwa dengan komponen terkait yang membina jabatan-jabatan fungsional itu sudah bisa kita programkan berbagai pengembangan kompetensi, ukur sampai dengan sertifikasi kompetensi, khususnya untuk 7 jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam. Dan terakhir, mudah-mudahan doa kita bersama ini, dan sini ada
mengangkat sumpah janji tadi, memberikan kesaksian kita di bawah kitab suci. Ya, mohon bantu doanya, mudah-mudahan kita bisa nanti segera bisa mendapatkan tunjangan kinerja 100%. Kemarin sudah dirapatkan dan persetujuan dari Menpan juga sudah terbit, sudah cukup lama, dokumen Perpres sudah mudah-mudahan tinggal finalisasi. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh unit kerja eselon 1. Kalau di BPSDM Kemendagri adalah terkait dengan sertifikasi untuk pejabat pengelola keuangan daerah, kompetensi keuangan daerah, sesuai dengan perintah dari Undang-Undang 1/2022, hubungan keuangan pusat dan daerah. Ini beberapa hal yang untuk kita ketahui dan sekaligus untuk kita laksanakan. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kesehatan, kemudahan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih untuk komitmen kerja yang luar biasa dan tolong terus menjaga integritas, soliditas, kekompakan, profesionalitas dalam bekerja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selesai. Dilanjutkan dengan ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik. Dilanjutkan dengan foto bersama.